tapi karena pertukaran nilai yang hidup, seperti saling memberi waktu, pengalaman, dan kepercayaan. Apa yang disebut dalam social exchange theory yaitu saling mendukung dan terus bergulir meskipun tidak dibalas secara langsung, menjadi prinsip dasar dari tethering. Dari situlah lahir konsep yang kami sebut cascade effect, sebuah perubahan kecil atau satu kejadian awal yang memicu rangkaian peristiwa berantai, menciptakan dampak yang semakin luas. Contoh nyatanya adalah satu orang yang terbantu hari ini akan menjadi penolong bagi orang lain esok hari. Ini adalah contoh nyata dari kontribusi yang tidak harus dibalas oleh orang yang sama, tapi diteruskan ke anggota komunitas berikutnya, yang diharapkan dapat menciptakan aliran dampak sosial yang terus berlanjut. Dan dari sinilah semangat komunitas tethering semoga dapat terus bertahan dan menguat. Saya tidak akan berlama-lama, demikianlah perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir hari ini, yang selalu menjaga semangat komunitas ini tetap hidup. Kami sadar, tethering ini kecil, tapi kami percaya yang kecil tapi konsisten itu lebih baik berdampak daripada yang besar tapi hanya sesaat. Terima kasih atas perhatian dan ruang yang diberikan. Dan sebelum ditutup, izinkan saya memperkenalkan sahabat-sahabat saya yang telah membersamai tethering selama ini. Ada Kak Arya, Award di LPDP PK 158, ada Teh Ila PK 199, Kak Randy PK 194, dan Kak Janas 218. Mungkin bisa membuka kamera dan foto bersama. Dulu mungkin dengan Pak Dwi Larso, Pak Togar, Mas Ilo. Iya, saya ucapkan terima kasih Pak Dwi Larso, Pak Togar sudah hadir pada malam ini. Eh, iya, sudah selesai. Oke, terima kasih Pak Dwi Larso, Pak Togar, Simatupang atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizal atas sambutan yang sudah membakar semangat nih. Jadi banyak yang komen berapi-api. Untung kita virtual ya. Kalau nggak virtual kayaknya udah kebakaran nih tempat acaranya. Dan ternyata mendekatkan kita juga dengan kisah di balik tumbuhnya Tethering bersama dengan di bawah naungan Kang Rizal ya. Baik hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sambutan yang sudah tidak asing sosoknya, Bapak yang petuah dan arahannya selalu mengiringi jalan perjuangan kita semua. Apalagi untuk teman-teman di LPDP, Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Insinyur Dewi Larso, MSIE, PhD. Kami silakan Bapak dengan hormat. Mohon izin saya share screen ya, Mbak. Ya, sudah lihat ya Mbak ya? Muncul ya? Suaranya Mbak Tiara kayaknya ini. Ya, Iya Pak. aman ya? Baik, terima kasih. Saya terhormat diundang di acara ini. Mungkin pertama kali ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bagus ya Mbak ya, Mbak Tiara? Suaranya bagus Pak, sama-sama Baik, keraknya Pak. baik. Terima kasih. Tadi di awal-awal pidatonya Mas Rizal on off, tapi kelihatannya sinyalnya di saya. Maka itu saya pastikan dulu. Terima kasih Pak Rizal atas undangannya, tentunya hadir di sini Mbak Tiara. Terima kasih sebagai MC. Ada sahabat kami Pak Togar Simatupang, Sekjen Dikti Santek yang membersamai kita malam ini. Nanti juga ada Mas Henry ya dari LPDP, agar makin tajam nanti kalau ada terkait dengan pertanyaan yang sifatnya teknis dan juga pengembangan dari SDM ke depan. Saya
diberi waktu 10 menit kira-kira sebagai sambutan, tapi saya pikir karena saya sudah menyiapkan PowerPoint, saya mengikuti PowerPoint saja. Tentunya kami bangga, ini ada lebih dari 500 orang hadir di ruang ini. Keren sekali ya komunitas tailoring ini, dan memang kekuatan informal itu seringkali jangan diabaikan karena bisa jadi kekuatannya lebih dahsyat daripada yang formal gitu. Jadi apresiasi untuk rekan-rekan yang ada di tailoringnya. Tentunya tadi disampaikan Mas Rizal ada mungkin anggota komunitasnya ada 80.000 atau 90.000 kalau tidak salah dengar. Itu sudah melebihi dari awardee LPDP yang dikelola LPDP sendiri yang sekitar 54.000 ya. Tapi kalau kita masukkan kolaborasi kami dengan Dikti Saintek atau Dikbudristek sebelumnya dengan Kementerian Agama, penerima beasiswa LPDP sudah melebihi angka 500.000 juta ya, kira-kira 600.000 penerima beasiswa LPDP, degree S1, S2, S3 maupun yang non-degree ya. Ini tentunya menjadi harapan kita semua bahwa LPDP bisa berperan maksimal untuk kemajuan bangsa. Saya pakai judul ini yang normal, netral, semua orang tahu LPDP dan juga Indonesia Emas 2045. Kami selalu melihat ini sebagai motivasi bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi nomor 4, nomor 7 oleh lembaga-lembaga yang kredibel di tahun 2045. Tapi sebagai bangsa yang akan menjadi 100 tahun kemerdekaan kita 2045, maka kita bisa mencanangkan Indonesia harus bisa menjadi nomor 5 di dunia by 2045. Ya kalau ditanya kenapa nomor 5, ya nomor 5 karena kita Pancasila begitu kan. 2045 100 tahun. Kenapa nomor 5 enggak nomor 6 ya? Nomor 5 itu antara 5 dan 7 gitu ya. Kita pilih angka yang keren. Jadi nggak ada dasar lain selain bahwa ini antara 4 dan 7. Kita nggak mau memprediksi nomor 8 atau nomor 10 atau nomor 0 gitu ya rasanya. Atau 1 rasanya berlebihan gitu. Tapi kalau kita bisa meleset-meleset nomor 5, nomor 6, nomor 7, not bad lah untuk Indonesia ya sampai 2045. Ini motivasi. Kami tidak mengagung-agungkan angka, tapi lebih kepada motivasi bahwa bangsa ini harus terus maju. Kami ingin sampaikan kondisi saat ini atau tahun lalu 2024 yang kami ambil datanya, Indonesia ini masih tertinggal jauh dari Vietnam, Malaysia, Thailand untuk jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita ya, atau per usia produktif. Ini semacam seperlimanya ya kalau kita mengejar ketertinggalan. Kalau dengan negara maju, katakanlah kita anggap ini 1/20-nya. Jadi ini motivasi bukan untuk merendahkan bangsa ini, justru kita harus terus mengejar. Ini bisa kita kejar karena 10% itu tidak akan pernah naik lagi menjadi 20% atau 30%. Itu adalah angka yang stabil di sana kira-kira. Jadi kita terus bergerak maju. Kalau sepak bola kita sudah sering menang lawan Malaysia, Vietnam, Thailand, harusnya SDM kita juga bisa mengejar ini dengan lebih cepat. Kita percaya lewat pendidikan maka multiplier efeknya sangat tinggi, bahkan melebihi sektor-sektor lain karena mendidik anak bangsa SDM ini tidak hanya mempengaruhi 1 orang, 2 orang yang kita sekolahkan, tapi tentunya akan membuat lingkungannya, masyarakatnya lebih cerdas, dan tentunya tidak hanya di aspek kecerdasan gelar, tapi juga lebih kepada aspek ekonomi maupun aspek industri. Ini saya pikir ini riset dan tentunya sangat dipahami oleh semua negara di dunia, maka itu SDM menjadi nomor 1 dan kami bangga LPDP di dalam pemerintahan Indonesia ini terus mendapatkan keberpihakan yang tinggi untuk terus mendorong penciptaan SDM unggul. Kami didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai kementerian termasuk Dikti Saintek, Kementerian Agama, BRIN, sekarang tambah lagi Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dikdasmen yang terus bisa bergerak lebih cepat dan lebih banyak untuk memajukan bangsa ini. Kami ingin sampaikan yang tadi saya sampaikan, kita bersyukur pemerintahan kita selalu concern terhadap SDM. Bahkan pengembangan SDM ini selalu nomor 1 ya. Dalam 4-5 tahun terakhir terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari dana abadi yang dikelola LPDP. Dan dana abadinya tidak hanya dana abadi pendidikan, tapi juga dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, agar perguruan tinggi ini bisa menjadi world class begitu. LPDP hanya mengolah dananya untuk
dana abadi penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan, dan kami menyerahkan totally ya 100% penggunaannya oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu Dikti-Saintek, BRIN tentunya, dan juga kebudayaan ya, kebudayaan untuk dana abadi kebudayaan. Sementara untuk dana abadi pendidikan kita berkolaborasi karena ada kebutuhan yang ada di Dikti-Saintek, tentunya kebutuhannya sangat besar. Ada kebutuhan yang ada di di Kementerian Agama yang tentunya perlu kita support karena itu aspek pendidikan, dan juga kebutuhan yang ada di masyarakat umum ya, daerah tertinggal tentunya untuk mengejar S2 dan S3 untuk masyarakat umum, dan juga untuk kawan-kawan yang ada di area-area yang memang dibutuhkan oleh anak bangsa ini. Contohnya misalnya area kedokteran, area keolahragaan, itu bisa dijalankan oleh LPDP secara langsung. Ini LPDP memiliki gambaran ini. Kalau tadi Mas Rizal menyampaikan roadmap begitu ya, kira-kira untuk tailoring, kami sejak tahun 2020-2021 menyusun ini, memahami apa yang ada di tahun 2020. Kita basic number, small number of recruitment atau awardee yang kita rekrut untuk kita berikan beasiswa, maka sejak tahun itu kita maksimalkan. Tentunya by 2023 kita sudah memaksimalkan dana yang ada di LPDP untuk digunakan semaksimalnya untuk memberikan keberpihakan atau support kepada anak bangsa lewat pemberian beasiswa ya, dari sisi beasiswa. Tentunya di sisi riset juga kita mendorong maksimalisasi dari dana yang ada untuk digunakan sebesar-besarnya, karena kita mengejar ketertinggalannya. Kita gaspol remblong agar kita cepat untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Nah, tentunya di tahun 2025 ini sudah sejak 2023, 2024 kita terus meningkatkan prioritas dari beasiswa LPDP. Kita punya kerjasama terhadap atau dengan 25 partner kita di luar negeri, baik negara maupun universitas, yang kita arahkan untuk bidang-bidang prioritas yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ke depan tentunya kita harap makin besar perannya perguruan tinggi, swasta maupun negeri, karena sumber atau pusat dari inovasi kemajuan bangsa itu harusnya ada di perguruan tinggi dari Merauke sampai Sabang ya, dari Miangas sampai Rote. Ini tentunya akan menjadi pusat dari pertumbuhan dan kemajuan bangsa untuk kedepannya, dan tentunya LPDP yang memang punya peran yang tidak besar, karena tentunya peran yang lebih besar ditangani oleh Dikti-Saintek dan Kemenak yang punya jangkauan lebih besar, dan kami bekerja sama berinteraksi agar dana yang ada baik di APBN maupun yang ada di LPDP bisa kita maksimalkan, kita integrasikan, kita sinergikan untuk menyasar tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini. Ini kira-kira pola pikir yang ada di LPDP, sehingga kami merasa sebagai bagian dari ekosistem dari pengembangan SDM nasional harus terus bersinergi dengan seluruh komponen yang ada untuk memajukan bangsa ini. Ini tentunya dengan pemerintahan baru kita terus mendorong, menyesuaikan, dan memfokuskan pada area-area prioritas dari pemerintahan baru, pemerintahan Presiden Pak Prabowo dengan kabinetnya. Tentunya kita tegak lurus untuk kemajuan bangsa. LPDP tidak punya agenda lain kecuali untuk mendukung negara, mendukung pemerintah ini untuk memajukan bangsa. Maka kami sampaikan di tahun 2025 ini mulai kita terus fokuskan ke mendukung kepada industri, karena pengembangan SDM itu harus nyambung, harus berkorelasi dengan perkembangan industri, karena negara sebesar Indonesia tanpa industri yang tangguh kita tidak akan pernah maju. Maka industri apa yang didorong tentunya sesuai dengan asa cita program dari pemerintah, termasuk di dalamnya industri pertahanan, industri pangan, termasuk farmasi. Di sana ada energi, ini menjadi vital sekali untuk kemajuan bangsa. Transportasi terkait dengan telekomunikasi, ini juga satelit dan segala macam, ini tentunya menjadi prioritas kita. Digital dan kreatif juga ini ingin memakmurkan anak bangsa dengan nilai tambah yang tinggi dari penggunaan digital teknologi maupun penggunaannya untuk industri-industri kreatif maupun industri berbasis budaya. LPDP juga terus mendorong untuk dual degree, karena bangsa ini pantas menjadi
global player, maka perguruan tinggi di Indonesia maupun program-program kita yang ada di LPDP terus kita arahkan untuk mendukung dual degree, baik untuk S1 menjadi S2, S2 maupun program kerjasama S3 ya, termasuk joint supervision, joint research dan segala macam, terus kita dorong. Ini kira-kira arahannya. Di sana ada Sekolah Unggul Garuda, programnya pemerintah juga untuk sekolah rakyat. Tentunya kita akan berikan dukungan sepenuhnya. Kemudian mohon maaf itu tulisannya salah, itu trust fund ya. Kami percaya bahwa dana abadi LPDP nanti kami sampaikan walaupun sebesar 154 triliun tetap itu terbatas. Tentunya kita harus berusaha kreatif untuk mencari sumber-sumber lain termasuk dari filantropi, industri maupun dari sektor publik lainnya. Ini tentunya kita dorong, saya sudah sampaikan by 2030 harus muncul integrasi antara beasiswa riset industri termasuk dengan perguruan tinggi basis dari inovasi maupun startup untuk kemajuan industri nasional. Ini angka yang kita sampaikan sejak kami setelah pandemi 2020 kita masih bisa menyelamatkan putra-putri terbaik yang sudah mendapatkan LOE sebanyak 680, tentunya kita selamatkan untuk terus kita dukung jangan sampai hangus LOE-nya waktu itu 680. Kemudian kita tancap gas walaupun masih di tengah pandemi COVID. Di tahun 2021 sudah melejit 4.266 untuk S2 dan S3 ditambah dengan S2 dan S3 degree program yang dari Dikbudristek waktu itu biru muda itu kita sudah memberikan 6.000 dan ini angka yang paling besar yang pernah diberikan dalam 1 tahun oleh LPDP. Jadi bahkan di tengah pandemi pun kita terus gaspol remblong untuk meningkatkan porsi kita atau kecepatan kita untuk mengejar ketertinggalan. Yang biru tua adalah program-program yang non-degree, jadi pada tahun itu kita sudah memberikan 66.000 bahkan di awal pandemi ya untuk dukungan kepada program-program semacam ISMA, magang bersertifikat, wirausaha merdeka dan profesi guru dan segala macam ini terus kita dukung bahkan di awal-awal pandemi. Ini terus melejit di tahun 2022 kami berkolaborasi tambahan dengan Kementerian Agama yang hijau muda itu yang bergelar, hijau tua adalah yang non-degree. Kemudian terus kita tingkatkan sesuai dengan anggaran yang ada di LPDP, kita maksimalkan bahkan untuk beasiswa serapan kita hampir selalu di atas 100% dari rencana kita. Ini gambarannya sebelum tahun 2020 tidak ada yang hijau program prioritas yang basisnya adalah target area-area yang memang dibutuhkan anak bangsa seperti untuk hilirisasi, seperti untuk renewable energy dan segala macam ini terus kita dorong ya. Ini baru kita lakukan sejak tahun 2020 bekerja sama waktu itu dengan Kemenko Marves dan juga dengan universitas-universitas baik di luar negeri maupun double degree yang ada di Indonesia termasuk dengan industri yang ada di luar negeri dan juga pemerintahan yang ada di luar negeri, ada Belanda, ada Prancis, sekarang muncul lagi dari Jerman, kemudian dengan Singapura, dengan universitas, Australia juga bekerja sama dengan kita. Ini yang hijau prioritas ini keren, tidak hanya bidangnya fokus, tapi juga ada co-funding. Kalau dengan pemerintah Cina kita mendapatkan porsi hanya membayar 1/3, 2/3-nya dibayar oleh partner dengan negara-negara lain dan lintas lain kita hanya membayar setengah 50%. Sehingga kalau dana satu untuk beasiswa itu bisa dilipat gandakan menjadi 2 atau 3 dengan cara kerjasama seperti ini. Ini sudah kapasitasnya sudah melebihi dari 1.000 setiap tahunnya, terus akan kita tambah agar dana kita makin bisa memberikan beasiswa yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini kira-kira dan tentunya spesial ya untuk pemerintahan baru kami juga terus menyesuaikan dari kegiatan kita. Kami ingin mendukung tentunya Astacita terutama di industri-industri yang memang menjadi tuntutan atau fokus dari pemerintahan sekarang dan kami LPDP tentunya mendukung ini dengan mendorong bidang-bidang ilmu maupun program studi yang relevan. Ini kami ingin laporkan bahwa untuk bidang STEM yang selalu menjadi concern kita, kenapa STEM ini kita dukung, karena di pasar tenaga kerja memang STEM ini sangat terbatas ya, kurang dari 20%
selebihnya adalah di bidang non STEM. Jadi kami ingin menyeimbangkan, mendukung yang STEM, dan ini adalah harapan kita bisa menciptakan nilai tambah yang besar karena ini adalah penguasaan pada teknologi, rekayasa, engineering ya, termasuk tentunya matematik yang dan juga sains. Ini kita dukung. Sejak 2 tahun lalu kita geser dari 47% rekrutmen kita 2023 sudah menjadi 52% bidang STEM. Kemudian tahun lalu 2024 menjadi 58%, dan tahun ini 2025 insya Allah akan kita geser lagi minimal menjadi 65% untuk bidang STEM. Dan kami tentunya tidak akan pernah menutup yang non-STEM karena kita lihat bahwa non-STEM pun dengan adjektif dari STEM akan sangat terus diperlukan. Contohnya adalah cyber law, circular economy ya, kemudian contohnya development study atau military defense study ini juga sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa. Jadi keseimbangan ini yang terus kita dorong kita saat ini untuk mendukung STEM dan juga non-STEM yang terkait dengan STEM. Ini gambarannya kalau kita lihat dari penerima beasiswa LPDP selama ini 76% dari yang STEM itu sudah mengarah pada aspek-aspek industri strategis yang bidang ilmunya terkait dengan cyber security, AI dan segala macam. Ada bioteknologi, food science, renewable energy, ada biomedical engineering. Kemudian tentunya STEM education terus ini karena mereka akan terus mengajarkan bidang-bidang yang memang diperlukan. Kita butuh guru-guru maupun dosen-dosen, doktor-doktor yang tidak hanya mengajar tapi juga meneliti. Ini aspek dari penelitian yang terus kita dorong. Angkanya seperti itu. Jadi kalau kita tadi STEM-nya kita tambah, ternyata mayoritas STEM-nya ini memang mendukung industri-industri yang sedang kita fokuskan, kita utamakan saat ini ya. Ini tentunya sangat membahagiakan kita, harapan kita bangsa ini terus segera bisa maju. Tidak bisa natural, kalau bisa kita leapfrog ya, kita jump, meloncat begitu. Tidak bisa business as usual. Ini juga gambarannya selama kita bandingkan sebelum tahun 2020 dengan setelah tahun 2020 terjadi rata-rata peningkatan ya yang katakanlah hampir lebih dari 100% dari rekrutmen kita untuk bidang STEM yang dibutuhkan untuk industri-industri ke depan, industri strategis bangsa. Ini angkanya secara detail dari tahun ke tahun kita bisa lihat peningkatan rekrutmen dari STEM dan juga yang terkait dengan industri-industri strategis, industri-industri vital bagi kemajuan bangsa. Karena memang ini terkait dengan pertahanan yang kita lihat, kami juga melihat bagaimana LPDP mendukung untuk SDM yang ada di TNI karena nanti pelaksana tentunya komponen utamanya juga melibatkan kawan-kawan yang ada dari satuan yang ada di TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Ini kami juga melihat angka by numbers, kami bisa mempertunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir 2023, 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya dari rekrutmen kita untuk kawan-kawan dari TNI. Karena TNI mulai kita pisahkan dari Polri dan juga PNS yang jumlah pendaftarnya sangat besar ya. Kalau TNI ini pendaftarnya tidak banyak sehingga kalau kita satukan tentunya akan tergerus oleh jumlah yang ada di kawan-kawan PNS maupun Polri. Ini tentunya kita dorong dan Polri juga terus kita dorong juga untuk rekrutmen yang lebih baik. Ini saya akan serahkan berikutnya karena waktu saya 10 menit, semoga tidak lebih, ya lebih kurang mohon maaf. Kami nanti akan ikuti sampai selesai nih Mbak Tiara, kalau ada pertanyaan selain Mas Henry nanti kami juga akan siap memang kalau ada terkait dengan policy atau kebijakan yang ada di LPDP. Saya ingin sampaikan rekan-rekan kita terus berusaha di LPDP untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan kami bekerja keras, bekerja cerdas agar apa yang kita lakukan ini impact-nya tentunya sinergi, impact-nya multiply, tidak bisa mengejar secara business as usual. Nah, kami terus berkolaborasi dengan kawan-kawan dan nanti tentunya harapan kami Pak Togar dari Dikti Saintek juga bisa memberikan fokus-fokus ke depan dan juga bagaimana program kolaborasi kita selama ini dan bagaimana kita bisa kembangkan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dularso atas penjelasan yang begitu komprehensif terkait dukungan LPDP akan masa depan pendidikan di Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa bagi rekan-rekan yang ingin atau telah menyampaikan pertanyaan di kolom chat, akan diberikan kesempatan pada saat paparan dari LPDP di sesi selanjutnya ya. Baik hadirin yang kami hormati, sesungguhnya malam ini seharusnya kami kehadiran dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Namun karena agenda yang tidak dapat diwakilkan, beliau tidak dapat hadir. Namun kita tetap beruntung, sangat beruntung pada malam hari ini masih diwakilkan oleh sosok penting di kementerian. Ada Profesor Dr. Togar M. Simatupang yang tadi beberapa kali telah disebutkan sebagai Sekretaris Jenderal Kemendiksaintek yang akan menyampaikan pidato kunci pada malam ini. Nah, sebelum kami silakan Bapak, kami infokan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa setelah penyampaian pidato kunci akan dilaksanakan sesi foto bersama. Namun rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya silakan untuk dapat menyalakan dari sekarang. Kepada Profesor Togar, kami silakan dengan hormat Bapak. Ya, terima kasih, Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya yang saya hormati, rekan saya Pak Dwi Larso, yang seharusnya tadi kita ke kafe ya, tapi kita ada momen penting di sini ya. Juga Mas Rizal sebagai founder Tellering, para pembicara lainnya ada di sini, Randy ya, juga Rifki dan sebagainya. Nah, Pak Menteri menyampaikan salam bagi semua peserta Tellering yang pada malam hari ini hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mau sharing dulu ya. Oke, baik. Ini ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah tantangan ya, dan karena kita dalam fase membangun dan pemerintah mempunyai visi Indonesia 2024, ini adalah tanggung jawab bersama seluruh insan, seluruh warga negara ya. Dan tentunya itu tidak terlepas dari tantangan SDM dan bagaimana kita menyikapi tantangan tadi. Dan disinilah kita lihat pentingnya LPDP sebagai bentuk investasi pendidikan tinggi untuk negeri. Dan kami akan memperkenalkan kolokasi peran LPDP dan Kemdiktiksaintek. Nah, di sini ada beberapa misi khusus untuk para penerima pemegang beasiswa LPDP supaya bisa berdaya ilmu dan beraksi nyata. Dan bagaimana transformasi untuk dampak nyata. Dan akhirnya akan kita lihat ada kisah penutup. Nah, sebagai pendahuluan, dalam pembangunan suatu bangsa selalu dimulai dengan cita-cita ya. Pada saat kita sebelum merdeka, kita cita-cita untuk merdeka tahun 1945. Nah, setelah kita merdeka, ada beberapa fase untuk belajar. Nah, Pak Dwi Larso sudah pernah ya menjelaskan fase-fase itu baik dalam pemerintahan maupun paradigma-paradigma pembangunan. Sekarang kita masuk dalam fase untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, di sanalah peran kita untuk terpanggil sebagai fondasi utama untuk membuat bangsa ini berdaya saing, adaptif, dan kolaboratif. Nah, namun tantangan SDM kita itu tidak terlepas dari disrupsi teknologi, krisis iklim, ekonomi digital, pengangguran, bahkan ada masalah-masalah sosial yang harus kita hadapi. Solusi yang kita lihat adalah dari sisi investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan riset. Nah, LPDP adalah suatu wahana atau
bentuk yang dibuat oleh negara kita untuk mencetak talenta terbaik bangsa. Nah, di sini kita bukan berbicara talenta baik ya, tapi terbaik. Nah, Kemdikti Saintek memimpin transformasi pendidikan tinggi dan inovasi ini, dan pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa penerima beasiswa atau awardee LPDP adalah agen perubahan dan pilar SDM unggul 2045. Ini adalah tantangan nyata yang dihadapi. Nah, ada 4 perubahan yang sedang terjadi, yaitu perekonomian Indonesia yang berubah. Ya, dari waktu ke waktu kita mempunyai suatu lanskap aspirasi, dan pada tahap ini adalah 8 atau asta cita dari Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, kemudian juga ada perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia. Dan juga ada perubahan pasar kerja yang berbeda-beda. Dan juga kita mempunyai visi Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan ini. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Pak Brian Yuliarto, memberikan suatu solusi nyata, yaitu bahwa Kemdikti Saintek sebagai penggerak ekosistem pendidikan tinggi, penelitian, dan inovasi. Dengan mendorong transformasi pendidikan tinggi berbasis digital, memfasilitasi penelitian berdampak dan inovasi terbuka, menyiapkan ekosistem kampus masa depan, dan mengarusutamakan kolaborasi antar lintas sektor dan lintas negara. Nah, LPDP itu sebagai bentuk investasi pendidikan tinggi untuk negeri, kita bisa melihat gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Larso, ada melalui Kemdikbud dan juga dengan BRIN dan juga dengan Kemenak. Nah, di sana kita lihat pada tahun 2024 ini sudah ada ya 18.000 ya. 18.000 orang yang lulus dari 136 institusi. Nah, ini bukan jumlah yang kecil, tetapi yang kita lihat bukan jumlahnya, adalah dampaknya ke depan. Nah, kalau kita lihat sinergis antara LPDP dan Kemdikti Saintek adalah dalam hal pendanaan, LPDP yang memberikan pendanaan, tentunya ini adalah dari hasil-hasil inovasi yang dilakukan LPDP sendiri, sementara Kemdikti Saintek adalah penataan kebijakan dan arah riset dan pengembangan perguruan tinggi. Nah, LPDP juga mencetak talenta global yang mampu untuk tentunya berkontribusi dalam nasional dan internasional. Kemdikti Saintek membangun ekosistem inovasi dan riset. LPDP juga mendorong mobilitas akademik. Sementara Kemdikti Saintek menyediakan platform kolaborasi perguruan tinggi dan industri. LPDP juga adalah agen penguatan nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan yang dibangkitkan, dan menjadi pejuang-pejuang tangguh untuk membangun negeri. Kemdikti Saintek mengarusutamakan nilai kebangsaan di pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan berdaya ilmu dan beraksi nyata, Indonesia membutuhkan insan-insan terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan di tahun 2045. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendidikan, Indonesia pada tahun 2045 itu adalah Indonesia yang boleh kita katakan berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Nah, di sini kita lihat adanya percepatan pendidikan, peningkatan peran kebudayaan. Kemudian ada di situ yang jelas adalah sumbangsi ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam pembangunan. Peningkatan derajat kesehatan dan reformasi ketenaga kerjaan. Nah, ekonomi berkelanjutan itu juga menjadi pilar berikutnya. Nah, di sini kita lihat
yang berkaitan di sini adalah bagaimana peningkatan investasi perdagangan luar negeri, industri pariwisata, maritim, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian komitmen terhadap lingkungan hidup. Nah, bidang-bidang inilah yang menjadi sasaran yang akan menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan. Kemudian juga ada pembangunan yang adil, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, termasuk di sini solusinya adalah kewirausahaan yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dwi Larso, pemerataan pembangunan antara timur, barat, daerah 3T, daerah Jawa, luar Jawa, dan seluruhnya, dan sebagainya. Kemudian masih juga memerlukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Kemudian juga di sini ada aspek lunak, yaitu ketahanan nasional dan pemerintahan, termasuk demokrasi, reformasi kelembagaan, dan reformasi birokrasi yang masih terus kita lakukan, penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi, politik luar negeri, dan penguatan ketahanan dan keamanan. Bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh penelitian maupun pendidikan yang dilakukan oleh penerima beasiswa, maupun bidang-bidang yang bisa didalami dalam penelitian, maupun nanti bidang-bidang yang bisa untuk dikembangkan karir ke depan. Nah, kontribusi nyatanya seperti apa? Tentunya dia adalah belajar pertama sekali menjadi kontributor riset terapan dan atau inovatif. Kemudian juga mereka penguatan kapasitas SDM kampus dan institusi riset, penggerak literasi digital, dan duta diplomasi akademik Indonesia di kancah global. Ini adalah peran yang kami lihat sebagai awardee LPDP. Nah, beberapa contoh adalah bagaimana kita harapkan para awardee ini dapat berkiprah untuk inovasi teknologi, kemandirian pangan, energi hijau, termasuk juga di sini tenaga kerja hijau. Kemudian ada kewirausahaan sosial. Jadi bukan hanya kewirausahaan komersial. Nah, untuk 5 tahun ke depan, Kementerian Dikti-Saintek ini melakukan transformasi untuk meningkatkan apa yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir, yaitu Kampus Merdeka Indonesia Jaya, kemudian membawa suatu, boleh dikatakan di sini slogan yang baru, yaitu Dikti-Saintek berdampak, Indonesia maju. Nah, kenapa harus berdampak? Karena untuk Kampus Merdeka ini adalah bagaimana menciptakan suatu kebebasan untuk supaya bisa relevan dengan dunia luar. Dan ini adalah memberdayakan insan, terutama mahasiswa. Nah, sekarang kita minta satu langkah ke depan, yaitu memberikan dampak. Nah, di sini kita lihat ada 3 transformasi, menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi, menghasilkan inovasi yang relevan, dan juga yang terakhir adalah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah yang menjadi pilar-pilar Dikti-Saintek berdampak. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan pembangunan yang sedang kita lanjutkan? Dikti-Saintek berdampak itu tidak lain adalah bagaimana kita bisa mewujud nyatakan program prioritas Pak Presiden, yaitu bidang perekonomian dan kemanusiaan. Ini kita lihat, ini adalah tujuannya, swasembada pangan, energi, air, termasuk tadi yang disampaikan Pak Dwi Larso, adalah bidang pertahanan juga, penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan seterusnya. Ini dilakukan dengan 4 program utama. Yang pertama, memperkuat SDM unggul, termasuk Sekolah Garuda, KIPKA, kemudian revitalisasi pendidikan STEM, pemimpin masa depan Indonesia emas melalui mahasiswa berdampak. Nah, di sini juga ada pertumbuhan kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Jadi kampus tidak hanya menghasilkan apa yang kita sebut dengan lulusan, tapi juga mereka memberikan suatu kontribusi dalam bentuk hilirisasi produk akademik melalui hilirisasi dalam program Saintek, penguatan platform dan skema pendanaan padanan atau
matching fund, dan penguatan perguruan tinggi vokasi, ya, termasuk politeknik dan akademi komunitas. Juga menjadi pusat riset dan akselerator dan perluasan delegasi kewenangan ke PT dalam hal pengelolaan tata kelola, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, sampai pada penguatan otonomi perguruan tinggi vokasi. Tidak terlepas juga ini dalam pembangunan sains teknopark. Dalam hal inilah LPDP menjadi mitra utama dalam mengisi insan-insan Saintek untuk mengisi beberapa program-program yang telah diidentifikasikan di sini. Nah, sebagai penutup, apa sebetulnya yang diminta? Tentunya ini tidak terlepas dari kesempatan, harapan, dan bagaimana harapan ini direalisasikan. Nah, kalau kita lihat beberapa cerita-cerita sukses, itu tidak jauh dari adanya passion atau hasrat, juga tangguh untuk mencapai tujuan, membayar harga dalam hal komitmen, dan melaksanakan dengan baik dan berkontribusi. Nah, boleh kita katakan kita bisa belajar dari pelukis, apapun yang kita lakukan, biasanya itu kadang-kadang tidak punya ide sama sekali. Baru kita belajar mempunyai ide-ide, bertemu dengan orang lain, berinteraksi, kita mempunyai sketsa yang juga belum jelas. Nah, sketsa ini kita kerjakan hari demi hari dan seterusnya sampai kepada hasil akhir. Nah, ini intinya adalah proses dan konsistensi kita dalam membayar harga. Jadi tidak ada orang yang langsung sampai di sini. Itu mungkin adalah mungkin kopas, ya, agak sulit kita melakukan kopas dalam proses ini. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu yang pertama adalah sering sekali para awardee ataupun setelah lulus dari awardee itu kehidupan seperti ini, linear, ya. Ini adalah master atau PhD atau mungkin karir tertentu. Kenyataannya seperti ini, ya. Jadi belum apa-apa nanti sudah ada masalah administrasi. Belum apa-apa sudah ada masalah, misalkan tadi kesehatan dan seterusnya. Ini banyak menimpa kita, juga ada jebakan-jebakan tertentu, juga ada konflik-konflik. Kadang-kadang ini tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita tetap mempunyai pengharapan, arah, tujuan, dan juga merealisasikan tujuan kita. Ya, jadi untuk bangkit berdiri ketika kita pun tidak bisa untuk berjalan. Nah, ini yang dilakukan, ya. Dan ini orang-orang banyak yang sudah melalui hal-hal sulit ini, dan itu nanti bisa belajar melalui proses coaching dan sebagainya. Nah, di sini Duckworth Angela membuat suatu buku grit. Ini adalah bacaan yang boleh dikatakan wajib, ya, bagi para awardee supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh dan termotivasi. Nah, yang kedua adalah seperti tadi yang ini kita lihat, selalu menggunakan template untuk menulis. Di sini adalah contoh personal passion project. Apa yang menjadi pertanyaan? Kemudian mencari informasi, berpikir, membuat suatu catatan. Kemudian membuat paragraf. Dari outlining, kita buat paragraf. Ini semuanya toolsnya sudah ada. Kemudian kita buat storyboard. Storyboard ini tidak lain adalah suatu plot atau suatu cerita dari awal sampai akhir. Nah, seperti apa kita menjalaninya? Ini penting sekali. Semester demi semester, minggu, hari ke hari. Nah, ini adalah hasilnya yang kita demonstrate. Publication, apakah dalam bentuk visual presentation, oral presentation, multimedia, ataupun nanti di dalam jurnal. Ya, jadi ini adalah untuk membuat kita on the right track dan termotivasi. Dan yang terakhir itu adalah bahwa kita hidup waktu berjalan. Waktu tidak menunggu kita, dan setiap orang diberikan waktu yang sama. Saya dengan Pak Dwi Larso 2004, ya, pulang dari PhD, itu
tiba-tiba sudah 20 tahun. Ya, 2004 sekarang 2024 atau 2025. Jadi cepat sekali racing time. Nah, kita perlu mengembangkan ini, apa yang kita senangi, apa yang dibutuhkan supaya relevan, dan apa yang menjadi kompetens kita hebatnya di mana. Dan tentunya kita dari kehebatan kita juga what can you be paid for? Kita dibayar untuk apa? Nah, sering sekali orang mengembangkan ini kompetensinya, tetapi dia tidak tahu kompetensinya ini bisa dibayar seperti apa. Ingat ya, bahwa tadi bicaranya adalah investasi, dan investasi ini harus dibayarkan. Ya, baik dalam bentuk tangible maupun intangible ya. Sering sekali memang ini berbicaranya monetari, tapi bukan. Jadi ini what you can be paid for adalah bagaimana Anda dikompensasi dalam hal kebanggaan, dalam hal bisa wajar untuk bisa hidup. Nah, kita lihat di sini bahwa Deloitte itu sudah mengidentifikasikan orang-orang yang contohnya sebagai explorer itu. Selalu bertanya, ada tantangan, bagaimana memperbaiki kinerja. Kemudian dia membangun suatu relasi, membangun komitmen, berani membayar harga. Jadi mereka tidak terlepas selalu belajar dengan cepat, kemudian tetap mempertahankan perbaikan kinerja. Inilah adalah ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi apa yang dikatakan itu tadi awardee yang memang mampu untuk dapat berkontribusi ya, berkomitmen untuk bangsa dan negara ini. Nah, demikian mungkin pesan-pesan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Dikti Saintek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pidato kuncinya yang sudah sangat informatif. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan foto bersama secara singkat. Rekan-rekan mohon dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Langsung saja ya, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mengambil gambar. Sudah siap Bapak Randy dan Kak Janah? Monggo dapat diambil gambarnya. Siap, Mbak. Mungkin Siap. Mas Arya bisa bantu kasih kode aba-aba. Siap, Mangga Mbak. Pas 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu dapat memberikan senyuman terbaiknya. Ada yang sedang senyum sambil menulis pertanyaan di chat juga boleh. Sudah banyak ya testimoni-testimoni yang kami baca. Terima kasih banyak rekan-rekan atas dukungannya dan apresiasi yang telah diberikan juga. Kami yang terlibat di sini juga adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keberuntungan juga, privilege yang beruntung dapat bisa hadir di sini, dapat diberikan manfaat dan memberikan manfaat kembali kepada rekan-rekan yang lain. Sudah selesai, Kang Randy? Siap, sudah, Kak Tiara. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof. Tegar atas penyampaiannya. Nanti kalau misalkan mau ada acara ke kafe lagi boleh Pak, diundang-undang kami Pak. Supaya ikut maju di pikirannya. Bercanda Pak. Di Bandung kita, kalau weekend di Bandung, kalau mau join. Aman Pak, di Bandung rumah kami di Bandung Pak. Iya, Ya, makanya. aman. Ini tadi Pak Bilarso. Ngopi sambil batagor kan. Iya, Bukan mantap. di gelap nyawang ya Pak ya. Oh, cocok tuh, lebih dekat kantor itu. Ya, Batagor. Angkringan. Siap, kami tunggu Pak undangannya. Terima kasih Kamu banyak. tahu aja angkringan. Saya baru kemarin malam ke angkringan tuh. Saya kan tracking Bapak sebenarnya Pak, supaya Iya, memastikan iya. Bapak hadir di sini. Tahu aja. Makasih. Siap, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi paparan lebih rigid lagi. Tadi setelah diberikan awalan dari Pak Dwi Larso, kami akan lanjutkan paparan dari Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP, Bapak Henry Wibowo SIPM SCMBA. Mari kita simak dengan penuh hikmat. Kepada Bapak Henry Wibowo, kami silakan dengan hormat Bapak. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman yang kami hormati, Pak Togar, Pak Dwi Larso, Pak Dr. Tauhid ya, sama Mas Riki, Wonder Tailoring. Izin kami akan memberikan paparan. Eh, ini karena waktunya tidak banyak ya. Nanti kami mencoba untuk banyak interaksi aja, mungkin untuk ke pertanyaan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan detail bisa disampaikan. Tapi ini kami sampaikan secara umum, tapi cukup cukup detail sebenarnya. Tadi kami secara umum di lisan juga kami sampaikan secara detailnya. Izin untuk share screen. Baik, melanjutkan dari tadi Pak Direktur. Eh, ini kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya dari data kami di LPDP, dari sejak awal berdiri sampai tahun lalu, ini jumlah untuk pendaftarnya ini sudah sangat meningkat pesat ya. Begitu pula sebenarnya jumlah yang diterima. Namun pelipatan jumlah pendaftar ini tidak sebanding dengan pelipatan jumlah yang diterima ya. Maka sebenarnya tingkat kompetensinya akan menjadi lebih tinggi. Perbandingannya akhirnya kurang lebih bisa 1 banding 6 atau 1 banding 5 ya. Ini karena minatnya makin tinggi dan kami juga memberikan banyak fleksibilitas, tentu persiapan dari teman-teman juga sangat diperlukan ya untuk mendaftar LPDP karena berarti tingkat kompetensi yang tinggi tadi. Jadi teman-teman harus lebih keras lagi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena memang coverage dari LPDP ini semakin luas karena kami juga sosialisasi sampai daerah pedalaman. Tadi sampaikan Pak Dwi juga, kita udah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote juga udah dilakukan. Jadi memang makin banyak masyarakat yang tahu LPDP, tentu makin besar kemungkinan orang untuk mendaftar LPDP. Kemudian dari jenis atau kategori beasiswanya, ini tren dari setiap pendaftar maupun yang diterima, kalau teman-teman lihat, ini memang sekitar 20% ya, untuk rata-rata yang diterima untuk semua LPDP sebenarnya. Nah, ini diafirmasi juga hampir sama, namun sebenarnya tingkat penerimaan tertinggi memang ada di PTUD ya, kalau teman-teman lihat itu dari 884, jadi yang diterima sekitar 754. Kenapa demikian? Karena PTUD ini memang jalur istimewa sekali ya, karena kampusnya paling bagus di dunia, dan mereka yang daftar ini sudah diterima di kampus tersebut. Jadi memang apa namanya ini program pokok kunci juga di LPDP menjadi semacam bukan flagship ya, tapi memang eh, istimewa lah kami bilang begitu. Kemudian untuk beasiswa parsial ini juga tingkat penerimaannya tinggi karena ini juga sama sekaligus juga ini sistem pendanaan kami yang co-funding ya atau sharing dengan pendaftar. Tapi ini memang berat, tapi memang jumlah kuotanya juga, kami tidak kuota ya, tapi memang jumlahnya juga tidak banyak, hanya sekitar tidak sampai 300 orang di tahun kemarin untuk yang tahap 2 2024. Kemudian untuk beasiswa prioritas, ini memang tingkat kompetensinya cukup tinggi. Hanya beasiswa prioritas ini ada 2 jenis di kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur. Ada yang dibuka secara bundling bersama beasiswa lain, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Namun ada juga yang dibuka secara tersendiri ya. Nah, kalau secara tersendiri itu beasiswa prioritasnya tentu teman-teman misalkan kemudian ada yang dalam satu tahap ya, entah administrasi ataupun TBS tidak lolos, bisa cek di beasiswa LPDP lagi apakah masih ada beasiswa yang dibuka. Itu biasanya beasiswa prioritas. Nah, itu juga sebenarnya untuk per program beasiswa prioritas itu juga tingkat kompetensinya masih beda-beda lagi. Seperti semacam AAS ya, itu juga kami buka sendiri kerjasama dengan AAS. Itu teman-teman juga bisa lihat sendiri. Kemudian ada juga dengan Perancis dan lain-lain ada banyak sekali beasiswa prioritas. Jadi teman-teman kalau memang gagal nanti di tahap 1 maupun di tahap 2, teman-teman jangan khawatir ya, bisa langsung mendaftar ke beasiswa lain, terutama beasiswa prioritas yang ada di LPDP. Jadi kesempatannya tidak langsung hilang di satu waktu. Baik, kemudian untuk data kami untuk yang ongoing, ini akumulasinya sudah sangat banyak. Jadi kami tahun ini hampir 20.000 orang. Jadi kebutuhan kami mendanai mahasiswa yang saat ini sedang kuliah itu ada hampir 20.000 orang. Dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jumlah alumni kami itu juga hampir 20.000 orang. Jadi hampir separuh sedang kuliah dan separuh lagi sudah lulus. Masih ada lagi angka yang akan berangkat kuliah.
kalau teman-teman melihat data ini, maka itu di persiapan studi aja masih ada 7.000 ya. Nanti ditambah lagi pengumuman tahap 1. Jadi akan banyak sekali. Dan ini memang tantangan buat kami teman-teman karena memang untuk pembiayaan DAP sangat bergantung pada pokok DAP yang disediakan ya oleh pemerintah karena memang returnnya itu sangat fluktuatif, naik turun dan kebutuhan dana untuk beasiswa tentu teman-teman juga seluruh masyarakat Indonesia pengennya naik terus begitu ya. Kami berusaha untuk itu dan apa namanya tetap kami sampaikan juga oleh Pak Direktur, akhirnya kami harus prioritas juga kepada bidang-bidang tertentu karena memang kalau namanya kebutuhan dana itu dibutuhkan di semua sektor ya. Dan kami di beasiswa juga akhirnya harus bergumul ya mengkolaborasi bagaimana penggunaan dana abadi pendidikan itu secara maksimal, khususnya untuk beasiswa teman-teman sekalian. Maaf. Kemudian ini tadi disampaikan juga, ini untuk pembiayaan layanan beasiswa, tadi untuk ongoing dari 20.000 itu, di tahun lalu saja ini sudah mencapai 10,9 triliun. Gitu ya. Ini total untuk beasiswa yang LPDP 6,5 triliun, juga dengan beasiswa untuk Kemendikbud Ristek, tahun lalu masih Kemendikbud Ristek, itu 3,7 triliun, dan Kemenak di 0,6 triliun atau 600 miliar. Ini memang kami mulai mendanai program-program beasiswa di Kemendikbud Ristek ya, dulu sekarang menjadi 3, Kemendiksaintek, Kemendiktisaintek, kemudian Dikdasmen, kemudian Kementerian Kebudayaan, BRIN, dan kemudian Kemenak. Ini kurang lebih dukungan dananya hampir sama, dan ini tentunya tantangan juga buat kita semua, karena memang kebutuhan dana pendidikan itu sangat besar sekali sebenarnya. Sementara memang kebutuhan apa namanya kekuatan fiskal untuk negara kita masih juga perlu untuk digenjot ya, karena memang DAP ini harus diperluas. Kalau memang kita maunya naik terus, pendaftar naik terus, apa namanya, kemudian diterima naik terus, tentu DAP pengennya juga naik terus. Tapi sekali lagi, tentu ini prioritas pemerintah tarik-tarik ya. Masing-masing sektor memerlukan pendanaan. Kemudian untuk berikutnya, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi teman-teman, kalau memang persyaratan di LPDP ya misalkan untuk beasiswa kemudian dirasa cukup tinggi atau cukup menantang ya teman-teman bisa coba juga beasiswa lain di Kemendiktisaintek maupun di Kemenak itu ada juga beasiswa. Nah kemungkinan ada persyaratan di sana yang mungkin lebih fleksibel atau lebih masuk di teman-teman misalkan daripada harus bertarung di LPDP ya karena memang untuk LPDP ini terbukanya secara umum, apalagi yang reguler itu sistemnya sangat merit. Jadi memang segala hal diperhatikan ya. Kecuali untuk yang targeted, itu memang kita akan mentarget sektor-sektor tertentu maupun profesi tertentu. Cuman memang jadi teman-teman jangan khawatir ya karena kalau tadi disampaikan juga ada beberapa pertanyaan terkait BIP maupun BPI itu sama eh, pendukungan dananya dari kami dari LPDP. Jadi sebenarnya pengelolaannya di sana untuk keuangannya ya itu sebenarnya hampir sama dengan LPDP. Hanya memang prosesnya harus ke mereka dulu baru nanti permintaan itu untuk pembayaran dilakukan di LPDP. Kemudian ini tadi juga disampaikan. Ini kalau kita lihat teman-teman, saya yakin di sini karena banyak pencari beasiswa ya sudah sangat paham dengan apa yang terpampang di layar teman-teman. Ini memang sebenarnya semakin ke bawah, semakin merit, semakin persyaratannya semakin kompetitif. Sementara semakin ke atas, ini persyaratannya semakin fleksibel. Jadi kalau teman-teman misalkan ada PNS, tapi kemudian teman-teman ini tinggal di Papua dan orang Papua, tentu teman-teman akan lebih eh, masuk gitu ya, atau lebih mudah mendapatkan persyaratan melalui beasiswa afirmasi Putra Putri Papua ya, daripada teman-teman harus ikut yang reguler. Dan untuk teman-teman yang memang memiliki status sebagai PNS, ini di semua program teman-teman memang harus melampirkan surat dari Biro SDM ya atau kepegawaian masing-masing karena memang untuk PNS ada ketentuan tersendiri dan teman-teman akan dianggap masuk tetap sebagai statusnya PNS meskipun bukan melalui jalur targeted PNS. Nah, kemudian untuk yang priority scholarship ini ada beberapa ya dan kami terus mengembangkan. Ini akan jumlahnya akan semakin banyak dan
antar program scholarship di priority scholarship ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang IPK-nya tinggi, ada yang juga lebih rendah. Begitu juga untuk persyaratan bahasa Inggris. Karena terutama misalkan untuk beberapa negara seperti Perancis, tentu persyaratan bahasa Inggris akan lebih lunak ya daripada persyaratan misalkan bahasa Inggris teman-teman harus ke Australia. Karena memang di sana walaupun kelasnya internasional, tentu dukungan dari bahasa lain seperti lokal seperti Perancis itu juga cukup penting dan mendukung dalam perkuliahan atau exposure di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa ditanyakan, kami tidak menyampaikan detail ya untuk programnya, teman-teman juga bisa ngambil di website kami. Tapi kalau ada pertanyaan nanti kami akan coba sampaikan dan kami coba jawab. Kemudian ini juga tadi sedikit disinggung oleh Pak Direktur. Memang kita berusaha untuk meningkatkan apa namanya pendanaan kami kepada S2 maupun S3 karena memang kebutuhannya sangat tinggi ya kalau kita membandingkan apalagi dengan negara maju, dengan negara tetangga saja kita sudah tertinggal. Namun DAP kita kalau memang ada pertambahan itu butuhnya sampai 2045 itu hampir 981 triliun. Nah, ini sampai tahun ini masih sekitar 150 ya, 150 triliun. Ini tentu masih sangat kurang ya, dan kami memang berharap tentu pemerintah akan kembali lagi ya, ini pertarungan antar sektor, jadi memang pendidikan menjadi satu yang sangat utama dan memang sudah konstitusi 20% dan itu selalu dihitung dan itu sudah sangat tinggi karena memang kebutuhannya nanti teman-teman juga bisa eh, lebih jauh ya algoritma ya. Karena kebutuhan pendidikan itu tidak hanya untuk pendidikannya, tapi juga untuk gurunya, untuk fasilitasnya, dan lain-lain itu sudah sangat besar sekali. Nah, itu kalau dilihat kita 150 triliun itu, sebenarnya nilai kita kalau dibanding Endowment Fund dengan yang lain-lain masih jauh ya, karena untuk Stanford sendiri itu yang paling besar, itu dana abadinya sudah tinggi sekali di sekitar 1.000 triliun. Jadi otomatis return per tahunnya juga besar. Ini yang kita harapkan kalau memang LPDP nanti diperkuat, tentu akan mempermudah kita semua, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan pendidikan itu menjadi lebih besar. Nah, ada 8 jenis leaders dari LPDP yang diharapkan di sini. Pertama sebenarnya corporate leaders. Ya, ini banyak ya teman-teman terutama yang berada di sektor swasta. Ini yang kita harapkan mereka ada eh, banyak ya kalau bisa di perusahaan-perusahaan apalagi multinasional. Dan ini kami dari LPDP sendiri secara kebijakan sudah memberikan kepada teman-teman yang kuliah, nanti selepas kuliah masa kontribusi itu nanti sebelum masa kontribusi boleh tidak pulang dulu. Itu bisa sampai 2 tahun, teman-teman bisa magang, bisa kerja, mencari pengalaman, atau ada riset lanjutan itu sampai 2 tahun, baru nanti diperlukan. Tapi dengan syarat teman-teman harus mengajukan izin dulu ya, nanti mendapatkan letter of consent dari LPDP. Kemudian yang kedua, ini teman-teman yang dengan pengetahuan dan expertise ya di spesial industri. Tadi disampaikan juga bahwa beberapa jurusan yang STEM ya menjadi prioritas di LPDP karena memang untuk jurusan STEM pakar kita masih sangat kurang, teman-teman. Jadi kalau untuk non-STEM kita sudah melimpah sebenarnya, walaupun kurang ya, melimpah tapi kurang. Tapi kalau dibanding dengan STEM kita masih sangat kurang, sehingga akhirnya industri yang didukung dari STEM itu eh, kurang begitu terdorong ya, akhirnya eh, tidak dapat memberikan dampak secara signifikan terhadap ekonomi, sehingga butuh banyak orang-orang yang ahli di bidang STEM. Kemudian leaders in research, ya ini teman-teman apalagi yang akademis, kemudian peneliti, ini bisa kami juga menciptakan leaders-leaders di bidang research. Kemudian untuk startup leaders, nah ini tadi juga disampaikan Pak Direktur, terutama juga startup leaders sama skill entrepreneur ya, karena memang kalau kita semua mindsetnya mau jadi pegawai, siapa yang akhirnya menciptakan pegawai ya lapangan kerja ya. Nah ini yang penting justru untuk startup maupun entrepreneur ini jadi pokok karena justru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kita berharap eh, akan menjadi bekerja kepada pihak lain tentu sangat terbatas ya karena perusahaan maupun lowongan pekerjaan itu terbatas sehingga menjadi entrepreneur atau startup itu sebenarnya keniscayaan ya karena itu memang yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian community leaders ini termasuk biasanya aktivis sosial atau mereka-mereka yang peduli dengan lingkungan gitu ya. Termasuk mungkin peduli dengan pendidikan, di situ juga termasuk di dalamnya. Ini kami juga sangat senang menciptakan leaders community. Kemudian mereka-mereka yang berada di birokrat ya atau di institusi, ini baik di pusat maupun daerah, kami juga mengharapkan
alumni dari LPDP itu bisa memberikan kontribusi ya, terutama untuk mereform ya. Jadi terutama tidak hanya reform secara institusi, tapi sebenarnya secara birokratis juga. Bagaimana memang layanan publik itu menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien.